benar Di Fitri. situ terlihat posisi dari spatnya ya, dari jarum surutnya spat, bukan spuit, spat, biasanya spat ya. Jadi posisinya, jadi yang pertama itu intramuskuler. Intramuskuler itu tegak lurus 90 derajat. Suntiknya lurus tegak lurus. Kaki next. Nah, dia langsung masuk ke dalam otot ya. Kemudian ada subkutan ya. Subkutan ini Jaringan di jaringan subkutan. jadi sampingnya kan ada keterangan ya, keterangan dari lapisan kulit atau lapisan dari tubuh kita. Jadi kalau IM dia sampai dengan ke otot ya. Lihat jarumnya paling bawah. Ini siapa? Kamu nggak lihat SOP? Kenapa kamu ngelamun? Lihat siapa? Perhatikan SOP-nya. Bukan ngelamun. Mana SOP kamu? Berdua. Kamunya sendiri-sendiri. Dari print. Ya. SOP itu kita kan banyak kali itu KKPK tuh banyak SOP kan? Ya bunda. Digabungkan harusnya biar nggak terpisah. Nanti ujian tinggal baca, jadi bukan tercecer-cecer kemana-mana. Harusnya udah satu buku itu SOP semua. Ya, jadi jangan nanti nggak punya SOP mau ujian bingung. Perhatikan di sebelahnya ini adalah lapisan tubuh kita ya, dari mulai epidermis sampai dengan ke otot. Jadi kalau intramuskuler dia tidak lurus, artinya nanti jarum suntiknya atau nolnya ini akan sampai ke dalam otot karena dia tidak lurus. Ya. Itu posisinya. Kemudian cara pegangnya bagaimana? Lihat di bawahnya. Cara pegangnya seperti pegang pulpen. Iya, aku pegang pulpen saja. Berarti selama ini salah kita megang pulpen harusnya. Dan lurus seperti ini. Tangan kanan kalau yang tidak. Kalau yang Iya tidak sih, kalau boleh yang terserah ini. bagaimana caranya, tapi tetap seperti ini. Ya. Kemudian kalau untuk yang Cecet uncus. sukutan, dia sampai ke sukutan bagiannya 45 derajat. Ya, megangnya lihat posisinya, tangannya seperti ini. Kalau tadi yang kan seperti ini, karena dia tegak lurus. Ya uncus. Kalau sukutan dia seperti ini. Ya. Kemudian untuk intravena kalian sudah belajar pasang infus kan? Ya, jadi posisinya lebih rendah lagi, 25 derajat. Rendah dari yang tadi, tapi pegangnya tetap seperti ini. Tapi dia nanti masuknya ke dalam pena. Uncus. Kalau yang sukutan tadi batasnya sampai sukutan 45 derajat. Tapi kalau untuk intravena 25 derajat nanti masuk nalnya ini ke dalam pena atau pembuluh darah. Epidermis. Kemudian intratutan itu di bawah kulit. Ada yang pernah nggak di skin test antibiotik? Sudah. Yang dirawat di rumah sakit yang pernah diinjeksi? Ya. Dia di lengan bawah bagian depan. Yang digunakan adalah spet 1 cc. Yang pakai berpikir itu Ini nanti untuk intratutan. Intratutan berapa derajat? sudah 500. Ini dia pakai ngaleng karena nanti dia mau dibawa kulit injeksinya untuk anti alergi, untuk cek anti alergi atau skin test untuk dibawa kulit ya. Atau nanti kalau ada juga untuk bayi yang injeksi imunisasi BCG yang dia harus dibawa kulit. Kalau kalian lihat bayi baru lahir atau umur kurang dari 1 bulan, injeksinya di sini dia dibawa kulit itu BCG. Oh Kalian iya. mungkin punya semua. Dia kalau jadi dia akan berbentuk jaringan paru karena dia di bawah. Itu artinya dia berhasil untuk imunisasi BCG. Kenapa harus berkerut? Karena dia harus dibawa kulit. Kalau dibawa kulit dia nanti menggabungkan jadi akses, kemudian dia berbentuk. Kalau yang tidak jadi artinya dia kedalaman itu. Pas kecil. Ya ini lah bekas biasa bela. Untuk melihat apakah dia bekas. Tapi ada juga yang Kayak ada bekasnya kedalaman.
Nggak. Kemudian ada teknik juga, tapi kita nggak pelajari yang Z-track. Z-track, kalian mungkin lihat neneknya atau kakeknya atau bapak ibunya yang dulu pernah ada bulatan di sini, itu indeksnya digosok-gosok. Anu itu. Buat Z. Itu imunisasi zaman dahulu. Kalau kakek nenek kalian ada itu imunisasinya zaman dulu seperti itu. Dia bentuknya seperti oval atau bulat di sini. Teknik injeksinya diberikan. Kayak di kok Z. Sekarang nggak ada. Ada bekas besar. Lihat. Enggak. Lihat. Tengok. Itu teknik injeksi zaman itu. Kalau sekarang nggak ada. Izane reinkarnasi. Jadi kita akan pelajari empat ini ya. Jadi ingat nanti kalau ujian soalnya apa, kemudian tekniknya yang harus diperhatikan. Kalau injeksinya misalnya nanti intramuskuler, tapi nggak akan disebutkan nanti soalnya intramuskuler. Tergantung dari soal, misalnya nanti kalau kita akan pelajari di sini fungsi atau indikasinya untuk pemberian injeksi secara apa. Nanti soalnya akan seperti itu. Jadi nggak akan disebutkan nanti soalnya berikan injeksi secara sebentar. Ya, karena misalnya kalau subkutan itu pemberiannya pada untuk di lengan. Lengan ini biasanya apa? Injeksi apa kalau ini? Imunisasi. Imunisasi. Nah, berarti perhatikan usianya, usia bayinya usia berapa membutuhkan imunisasi ini sehingga injeksinya dengan cara apa. Ada juga untuk subkutan itu untuk pasien yang injeksi insulin. Insulin. Insulin juga ada di sini. Oh, tidak bisa. Kemudian kalau untuk KB itu KB yang suntik 3 bulan atau yang 1 bulan itu harus diberikan secara intramuskuler. Oh. Ya, nanti lihat soalnya seperti apa. Ya, jangan salah memberikan teknik. Kemudian misalnya soal lagi ada pasien masuk dari IGD akan diberikan sesuai dengan instruksi dokter diberikan antibiotik. Ya, jadi untuk mengatasi alergi pada pasien tersebut menggunakan teknik apa? Intrakutan. Gunakan speknya yang sesuai, jangan nanti intrakutan pakai yang spek 3 cc atau 5 cc. Kalau intrakutan harus 1 cc. Nanti akan mudah ajarkan bagaimana cara melarutkan obatnya. Sudah belajar tentang obat? Sudah. Melarutkan obat sudah? Cara melarutkan di semester berapa? Cara pemberian obat? Pemberian obat. Semester ini ya. Untuk jenis-jenis obatnya yang seperti ini apa? Piala atau ampul? Piala. Yang seperti ini Ampul. Karena antibiotik, pemberian antibiotik kita kan nanti menggunakan spek 1 cc. Tetapi obatnya harus dilarutkan dulu dengan menggunakan aquades. Karena ini kalau antibiotik bentuknya serbuk. Kalau ini kan udah dilarutkan ya, udah dicampur-campur. Dia bentuknya serbuk kalau antibiotik. Harus dilarutkan dengan menggunakan aquades. Penghitungan dosis obat sudah? Sudah. Sudah. Obat apa saja yang diberi? Paracetamol, CTM. Antibiotik injeksi ada? Belum kalau antibiotik. baru paracetamol. Bapaknya pusing. Ya, ada pertanyaan Belajar apa sih? beda. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau ditanya. Dari metodenya, ini penyuntikannya seperti ini. Nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya. Ya. Oh, itu tergantung dari ini ya. Kalau di dalam pemberian di kemasan obat, kalian harus memperhatikan. Kalian juga udah belajar kan tentang tujuan ya. Ya, udah. Jadi perhatikan dalam pemberian obat. Jadi dilihat di sini apakah pemberian obat ini secara intramuskuler atau secara intravena. Oh, ada di situ. Jadi ada obat-obat yang tidak diperbolehkan dia masuk lewat intravena. Seperti anti apa ya, kalau zaman dulu itu dia ada yang harus diberikan secara IM. Jadi kalian harus baca di sini apakah obat
ekstra C di sini. Nah, dia ada tulisannya, ada SD, ada IM, ada IV. Coba dibaca. Jadi obat ini boleh masuk kemana saja, baik secara IV, baik secara IM ataupun secara subkutan, tapi tidak secara intrakutan. Intrakutan hanya untuk antibiotik dan BCG. Ya, perhatikan di dalam kemasan BCG. BCG. BCG itu apa? Bisa sih. Iya, kok imunisasi? yang sering injeksi neurobiar, BCG itu neurobiar yang pink itu bisa secara IP, bisa secara IM. apa berat BCG? IP sebenarnya dia harus dilarutkan dulu, jangan langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kenapa? Dia kental, jatuh perih. Biasanya kalau untuk di secara intravena harus dilarutkan, masukkan ke dalam cairan infus RL 100 cc, langsung masukkan dalam infus. Tapi kalau mau dimasukkan langsung juga bisa, tapi dia terlalu kental sakit. Tapi yang paling sering, paling aman adalah lewat IM. Jadi selain KB, banyak juga obat-obat yang lain yang bisa masuk secara IM. Diperhatikan dari kemasan obatnya, ya. Bisa masuk secara. Nah, seperti ini bisa masuk secara IP dan secara IM. Ini ada tulisannya di sini. IP dan kemudian IM atau koma. Jadi tolong diperhatikan obatnya. Kemudian untuk larut obat, kalian udah tahu kan aqua injeksi. Harus dibaca betul-betul aqua injeksi. Kita mungkin sudah sering ngomong di kelas ini yang perbedaan antara ada obat-obat yang obat hipertensi khususnya itu MDX4 yang mirip seperti Aquades, yang bentuknya seperti plakon itu yang kecil ya. Nah, kalau seperti ini kan seperti antibiotik, obat-obat yang lain, tapi bacaannya water for injection. Ini khusus untuk larut obat. Injection kan Ini bukan menggunakan kuas seperti biasa, ini bukan ya. Jadi setiap mau injeksi harus betul-betul dilihat. Apalagi nanti kalian dinas di rumah sakit, kalau mau injeksi lihat lagi Aquadesnya, dibaca betul-betul water for injection. Bukan nanti walaupun dia bentuknya sama, ada kemasannya injeksi itu untuk yang MDS4 itu ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna pink. Jadi harus betul-betul dibaca. Tujuh benar itu memang harus betul-betul diterapkan. Ya, jangan sampai salah obat, pasien kita bisa mati. Ya, bukan boneka lagi yang kita suntik, tapi manusia. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Belum? belum. Oke, kalau belum ada silakan dibacakan dulu. Untuk yang pertama apa ini? Rakutan. Rambutan ya. Silakan dibacakan dulu. Alergi tadi ya. Tes reaksi alergi. Selamatnya, patuhi prosedur kerja, perhatikan keadaan umum. Kalau di sini teorinya masih 5 benar. Kalau yang kalian pelajari ada 7 ya? 7. Pastikan benar pasiennya. Bagaimana caranya menilai pasien yang benar? Nama. Ya, terus benar nama obat. Ya. Padahal obat ini dia kandungannya sama, tetapi produknya atau pabriknya itu beda. Kita kalau jangan nanti kita kontrol obatnya salah gitu, tapi kita lihat dulu seperti misalnya amoxicillin apa antibiotik yang lain, dia kan nama pabriknya beda-beda, tapi kandungannya ya sama. Kita lihat lagi kandungannya. Tapi sudah kita perhatikan bahwa ini benar obatnya. Apakah obat ini sesuai dengan
dalam 1 gram ini kita harus larutkan dengan menggunakan 4 cc Aquades. Jadi pada saat kita mau injeksi kita harus larutkan dulu ini. Terus dosisnya berapa? Misalnya instruksi dari dokter 3 kali 500 mg. Tadi kandungan ini berapa? 1000 mg. Berarti kita ambilnya berapa? Kita larutkan dulu dengan menggunakan 4 cc Aquades. Kita larutkan, kemudian kita ambil berapa cc? 2 cc. Kita kan mau setengahnya 500 mg. Beda kalau dia instruksi dokternya 3 kali 1000 mg atau 3 kali 1 gram. Berarti kita ambil semua 4 cc nya. Ya, jadi ini kandungannya 1000 mg atau 1 gram. Lihat lagi instruksi dokternya berapa. Ya, harus tepat dosisnya, jangan sampai salah dosis. Kalau dosisnya salah gimana? Jadi overdosis dan Ya, bisa over atau kurang. Overdosis berbahaya ya. Kemudian benar waktu pemberian, waktunya. Nah, pasti udah belajar. Kalau 3 kali sehari setiap berapa jam? 8. Kemudian kalau 2 kali 1, 12. kalau 1 kali 1, 24. buat sehari cuma sekali. Ya. Nah, itu harus benar waktunya. Nanti kalau kalian dinas di rumah sakit ya, kalau dinas di rumah sakit itu ada jadwal injeksi namanya. Jadi ada buku injeksi di situ yang bertugas memindahkan ke dalam buku injeksi itu biasanya petugas yang dinas pagi. Kenapa yang dinas pagi? Karena dinas pagi itu kan ikut dokter visit keliling gitu ya. Siapa tahu ada tambahan obat atau obat yang sudah ada dihentikan. Jadi misalnya instruksi dokter antibiotik ini dilanjutkan, berarti kita lanjutkan dari yang kemarin. Tapi kalau ada obat yang baru, kita harus menghitung berapa. Misalnya instruksi dokter tadi 3 kali 250 mg misalnya. Berarti kita harus menghitung dari mulai jam berapa obatnya datang. Ya. Misalnya obatnya datang jam 10, berarti kita menghitungnya dari jam 10 kita injeksikan. Kita tulis di situ pagi kan 3 kali berarti jam 10 hitung lagi 8 jam kemudian 8 jam kemudian. Nah, itu jadwal injeksinya. Apakah sesuai dengan jadwalnya? Jadi kita memberikan injeksi harus sesuai dengan jadwal yang sudah tertulis. Karena kita melanjutkan kalau kita misalnya dinas sore atau dinas malam, kita melanjutkan dari yang dinas pagi. Jangan semau-mau kita. Jadi setiap yang dinas sore atau dinas malam datang baca buku laporan. Ya, nanti kalau kalian dinas di rumah sakit setiap datang operan alat dulu, operan pasien. Operan pasien itu biasanya sambil bawa buku. Jadi diterangkan sama yang dinas pagi atau dinas sore bahwa pasien ini di kelas berapa, ini kondisinya, ini instruksi dokter. Jadi kita pilih, jangan nanti waktu datang langsung duduk ngobrol. Jadi harus tahu kondisi pasien. Operan sama petugas yang sebelumnya. Kita pilih bawa laporan. Setelah kita baca laporan sudah tahu kondisi pasien kita, baru kita lihat buku injeksi. Buku injeksi jam berapa saja kita mau melakukan injeksi. Jadi kalau dinas itu kita udah siapkan jam berapa saja ada injeksi di bagian kita. Misalnya kita kan dinas sore itu dari jam 2 sampai jam 8 malam. Itu kan, jadi kita siapkan. Kita lihat buku injeksi pasien kamar 1 injeksinya apa aja kita ambil di kotak obatnya, kita siapkan di dalam boxnya. Kalau itu obatnya di tempat bidan atau perawat. Tapi kalau di obatnya sudah di kamar pasien, nanti kita sesuai jadwal kita keliling bawa buku injeksinya, sesuaikan dengan injeksi sesuai dengan jadwalnya. Kalau di ruangan VIP itu biasanya obat itu ada di ruangan perawat. Jadi enak, kita udah datang tuh tinggal nyiapkan obat apa aja, jam berapa, kita nanti pada saat jamnya tinggal pilih, sudah dimasukkan ke dalam spek, kita tinggal injeksikan. Terbayang nanti seperti apa di rumah sakit? Belum. Ngayang-ngayang. Bingung nanti di rumah sakit mau ngapain? Jadi kalau datang baca laporan biar tahu kondisi pasiennya seperti apa. Ada yang gawat darurat, ada yang dalam kondisi kritis, ada yang aman-aman saja.
Diagnosa kondisi pasien. Inisiatif. Nanti ditanya pasien kamar 3 siapa deh nggak tahu. Kamar 4 siapa pasiennya nggak tahu kondisinya seperti apa nggak tahu. Harus dicatat kalau udah lulus dinas. Waktu masih jadi mahasiswa udah catatin pasien ini kamar ini siapa namanya, obatnya apa. Tergantung orangnya begitu tuh. Karena kalau kita mahasiswa kan jarang tuh pegang buku laporan. Kalau aku enak lagi. Jadi kalau disuruh ini disuruh itu tahu pasiennya apa. Ya. Bisa sih ngecek itu. Mereka yang tidak mau psikologi. Jadi dengan waktu pemberian kan. Jadi yang menentukan waktunya siapa? Yang dinas pagi. Yang sudah menghitung jamnya jam berapa tuh dinas pagi biasanya. Makanya yang dinas pagi itu banyak kerja. Yang enak santai itu dinas sore. Kalau malam tuh lama dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Yang enak itu dinas sore jam 2 sampai jam 8 malam gelap gitu. Sore malam tuh lama. Sore sekelas. Kalau dinas pagi kan senior banyak, kepala ruangan banyak, biasanya mahasiswa tuh takut dinas pagi. Iya, udah enak gitu seperti Ya, tapi banyak ilmunya, dokter isin, jadi bisa bertanya-tanya sama dokter ini apa, itu apa. Sore lah jarang dokter deh. enak tuh di Nanti kalian dinas kan? Dinasnya di mana? Di dokter gigi sama di Lampung Nah, kalau dinas di rumah sakit ya. enak. Terus mau ngapain kalian? Jangan praktek. Jangan Di rumah. Mau teori aja di lab, ini nggak hidup dia. Kalau di rumah sakit itu bisa memang. Mana sih mau jadi bidan pantau? Ya udah, masih ada yang ditanya? Nanti kalian lihat sendiri bagaimana kondisi lapasnya sebenarnya. Kemudian jangan lupa dokumentasi. Setiap yang sudah kita lakukan harus dokumentasi. Nyiapkan alat ini orang gigi. Selanjutnya apa lagi? Perhatikan kondisi obat. Ya. Ini gimana? Jadi kita ambil misalkan lagi foto ambil lagi jatuh aja. Dari mulai warnanya, Ambil kemudian ada panggilannya. kemudian expirednya, itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai salah obat sudah masuk ternyata kita baca expired obatnya. Bisa lagi diambil. Ya, kita nanti yang kena. Jadi yang benar itu harus betul-betul diterapkan. Perhatikan kalau dia sudah dalam kondisi terbuka, kadang ada obat yang dia penggunaannya hanya setengah misal. Jangan lupa ditutup lagi. Ya, kalau ini kadang seperti ini kan bisa dia setengah aja dibuka ya, jangan dibuka semuanya. Jangan lupa juga nanti pada saat mengambil kita harus desinfeksi. Itu menghindari adanya Kemudian yang kelima, perhatikan juga letakkan obat dalam tempatnya. Nanti kalian kan dinas di rumah sakit tuh. Kalau di rumah sakit mungkin tidak ada tulis seperti ini. Kalian harus bawa baki. Baki atau kalau nggak ada baki juga tahu baki? Apa? Ya. Kalau nggak ada juga bawa baki instrumen. Untuk tempat speknya. Jangan kalian bawa tenteng-tenteng seperti ini. Ya. Kalau ada truli bawa truli. Kalau nggak ada truli bawa baki. Kalau nggak ada baki biasanya kalau di rumah sakit itu ada kayak keranjang tempat games itu dibawa. Ya, jadi jangan dipegang aja. Di dalam sini apa isinya? Ya speknya, handphonenya, kemudian kapas alkohol atau swab itu dimasukkan dalam sini. Jadi biar apa enak kita bawanya rapi. Gitu. Jangan dibawa-bawa. Kemudian nggak tahu juga ini pasien kita yang di IGC ada 5 misalnya kita bawa semua kayak gini. Ini obat apa isinya? Jadi harus bawa tempatnya. Ya, kalau pasiennya ada 5 ya bawa 5 keranjang. Kemudian diperhatikan juga kalau ditanya mau praktis misal, tadi kata Bunda setiap kita datang kan kita periksa injeksi apa saja bagian kita nanti di jam berapa. Itu nggak boleh waktu kita datang obatnya langsung dimasukkan ke dalam spek. Nanti dimasukkan.
yang orang ini kan bisa ayo makan aja bukan bagian yang itu nggak makan dulu tuh sebelum di puskesmas tuh jadi bagi kami itu ada jadwal dibuatin dari puskesmas di hari Selasa bagian tapi yang pasti harus ada daftar obat, kemudian obat dalam tempatnya, tipenya, tapas alkohol, cairan larut atau aquades ini untuk yang perakutan tadi, bengkok, terlak, dan alas serta ekskul. Jangan lupa kita harus pakai alat pelindung diri ya, ekskul ini. Kemudian sikap kita harus ramah, hati-hati, sopan terhadap pasien, komunikasi. Ya. Oke. Sekarang kita untuk yang perakutan dulu ya. Perakutan tadi untuk tes reaksi alergi. Jadi pemberiannya tadi di daerah lengan bawah dan tangan bagian ventral bagian tes reaksi alergi. Kita udah informasi jelaskan kepada pasien. Kenalkan diri dulu, siapa nama kita, kita bidan yang bertugas yang ini di ruangan ini. Kemudian hari ini sesuai dengan instruksi dokter, ibu akan diberikan obat untuk antibiotik, ya, karena ini terakhir. Kemudian antibiotik ini harus dites dulu Bu, karena takutnya ibu alergi walaupun sama ini ibu tidak ada alergi obat. Setiap antibiotik wajib dilakukan tes alergi, ya, dimana ibu nanti suntiknya di lengan bagian bawah bagian depan. Dimana ibu setuju? Kalau ibunya sudah setuju, baru kita siapkan alat. Kita cuci tangan dulu 7 langkah, kemudian keringkan pakai handuk, kemudian kita pakai sabun. Prinsipnya bersih ya, bukan steril. Pasiennya sudah posisinya harus terlentang pasiennya, karena kita mau injeksinya di bagian depan. Alergi itu. Sini. Kemudian kita siapkan obatnya, kita gunakan spek 5 cc karena kita akan melarutkan obat tadi dengan berapa? Dengan aquades sebanyak. Prinsipnya udah tahu kan, kita harus satu tangan pakai. Kemudian kita ambil obatnya, posisinya harus seperti ini. Lalu sejajar dengan mata. Oke, baru kita ambil. Ambil 4 cc atau 5 cc juga boleh. 4 cc aja kita ambil. Kemudian masukkan ke dalam larutan antibiotiknya, ke dalam antibiotiknya tadi. Masukkan semua. Setelah masukkan semua, baru kita larutkan. Larutkan sampai semuanya larut, karena dia bentuknya serbuk. Ya. Dan itu dilarutkan, baru kita ambil. Karena kita mau skin test atau cek alergi, tes alergi gunakan spek yang 1. Kita ganti dulu nalnya, jangan nal ini untuk ditusukkan ke dalam sini. Ya, ganti nal. Ini tadi apa namanya? Bukan jarum suntik nal kita. Itu lagi berarti. Kemudian ini namanya tabung atau barelnya. Barel. Ini bisa dilepas ya. Kemudian ini barelnya atau tabungnya. Kemudian ini pendorongnya atau piston. Pistonnya. Kemudian di sini ada lengannya. Fungsi dari lengan ini harus ada digunakan ya. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu fungsinya apa. Jadi pada saat kita nusuk, ini fungsinya untuk tangan kita di sini. Jadi bukan dorongnya seperti ini. Ini kan kita sudah masukkan, misal ada tusuk gitu ya. Dorongnya jangan seperti ini. Ya. Jadi fungsi lengan ini untuk tangan kita di sini. Udah nggak mau lihat lagi, nanti kalian dorongnya seperti ini. Kalau kemarin nggak apa-apa karena kita belum belajar. Jadi tangan kita di sini ini untuk dorong ibu jari. Inilah fungsinya. Kemarin nyetik apa? Ya, jangan nanti kalian pakai yang lain. Kita tahu fungsinya apa lengan ini? Untuk tahanan jari kita. Fungsinya ini.
Ini pakai spet yang 1 cc gitu ya. Ambil 0,05. Kali ini dia spetnya dia di ukurannya 10, dari mulai 10 kemudian sampai dengan 80 ya. Kita ambil 0,05, kemudian kita larutkan lagi dengan menggunakan aquader sampai dengan 1 cc. Ambil, larutkan sampai 1 cc. Ini untuk larut untuk tes alergi 0,05, kemudian kita ambil lagi sisanya 1 cc. Larutkan berarti 0,09 ya. Kita ambil tadi antibiotiknya 0,05, kemudian kita ambil aquader sampai dengan 1 cc. Kemudian kita ganti lagi namanya. Ganti namanya pakai yang 1 cc. Tadi kan hanya untuk ambil obat, karena tadi nggak boleh masuk ke dalam sini. Nanti kalau kita injeksikan ke pasiennya, nanti selain nanti dia sudah terkontaminasi, juga dia sudah sakit nanti kalau ditusukkan. Apalagi kalau IM. Kalau IM sudah masuk ke dalam karet, dia nanti pada waktu mau nusuk bunyi dia jadi agak sakit. Kita nggak enak juga bunyi. Kemudian jangan lupa kita keluarkan udara, karena di dalam spet ini ada udaranya. Kita waktu injeksi tidak boleh ada udara. Kita keluarkan, kita buka dulu ya. Ini dorong sampai dia keluar ujungnya, sampai udaranya habis. Nah, di ujungnya keluar obatnya, cairannya. Artinya dia semuanya sudah terisi dengan cairan obat. Kemudian baru kita desinfeksi daerah yang akan diinjeksi. Nggak ada lagi nih. Makanya ini ya, closer. Jadi posisinya di bagian dalam. Berapa derajat tadi? 10 sampai 15. Ini dikencangkan ya. Kita samakan dulu daerah yang akan diinjeksi, bagian dalam. Udah pakai ini. Desinfeksi sekali aja, sekali oles, atau mau dari dalam ke arah luar mengentang. Kalau mau sekali dari atas ke bawah, nggak boleh gosok-gosok. Sekali oles, kemudian kita desinfeksi. Kemudian seperti kalian pasang infus, jadi yang tajam duluan yang menghadap atau yang ditusukkan. Lubangnya menghadap ke atas. Tangan kiri meregangkan kulit, karena kita mau di bawah kulit harus benar-benar regang. Kita regangkan, kemudian tangan kita seperti ini 10 derajat. Kita tusukkan. Setelah lubang nalnya tertutup, kita cukupkan sedikit, karena kita akan membuat gelembung kurang lebih 0,2 mili. Setelah kita tusukkan, kemudian kita angkat sedikit, kemudian tangan kiri menahan spetnya. Kemudian baru ini kita masukkan obatnya sampai membentuk gelembung 0,2 mili. Tidak ada aspirasi kalau di ultrakutan. Ya. Nanti kalau di IM, di subkutan harus kita aspirasi dulu. Kalau tidak ada darah baru kita suntikan. Tapi kalau ultrakutan tidak. Ya. Nanti setelah kita serahkan dulu kulitnya, kemudian masukkan spetnya 10 derajat. Kemudian pindahkan tangan kiri menahan ini spet, tangan kanan mendorong sampai membentuk gelembung 0,2 mili. Oke. Kemudian kita lepas, tidak boleh digosok, ya, karena kita mau melihat gelembungnya. Kalau ada yang keluar sedikit, kita tempelkan sedikit untuk mengeringkan yang tadi keluar. Tidak boleh digosok-gosok, nanti hilang dia obatnya. Ya, setelah ada yang keluar, kemudian kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran di sini. Ini sudah ada lingkarannya ya. Nanti di sini menandakan kalau pasiennya alergi, nanti dia akan merah-merah di sekitar bulatan ini. Kita kasih waktu nanti jam berapa kita injeksi, misalnya 11
dikali-kali, tulis jamnya, misalnya jam 11.45. Oke, sudah. Setelah itu baru kita bereskan hafalan. 15 menit kemudian kita datang cek, Bu, tahu nggak Bu ini daerah yang saya suntik tadi di sekitar sini? Ya. Kemudian kita lihat apakah berwarna merah atau tidak. Kalau merah artinya pasiennya alergi. Kalau tidak, berarti pasiennya tidak alergi. Langsung kita masukkan obatnya, antibiotik tadi. Ya. Kalau pasien sudah pakai infus, kita langsung masukkan secara intravena lewat infus. Belajar masukkan lewat infus. Lewat yang selang yang lembut ya, jangan yang keras nanti bocor. Nah, kita langsung aja ke intravena karena ini dia sudah masukkan obatnya, tidak alergi. Untuk intravenanya langsung kita ke intravena. Ya. Kelihatan? Ada pertanyaan untuk intravena? Ya. Bapak oke. Makanya dia di bagian dalam begini ya, tapi jangan juga di sini, harus di bagian depan. Biar kelihatan, memudahkan kita untuk melihat alerginya. Antara sini sampai dengan sini. Nggak boleh di atas, bagian antara siku lipat siku sampai pergelangan. Kira-kira. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Ya. Nama. Ya. Kita kan ini kan awalnya kan guys, kan ini nal ini yang mau ditusukkan kepada pasien kan. Biar ini nggak langsung ke sini. Ini kan harusnya kalau mau dimasukkan kepada pasien jangan sampai dia tumpul. Kalau nal ini sudah masuk ke nal karet ini dia akan tumpul gitu. Jadi makanya kita harus ganti dulu baru nanti ini jadi benar-benar baru untuk dimasukkan ke badan pasien. Ya, jadi kita ganti dulu setelah ambil obat, baru kita pakai yang baru, yang benar-benar bawaannya. Itu ya. Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, sekarang kita ke intravena. Labotnya atau ke dalam botol infusnya atau lewat infus selangnya langsung disuntikan. Jadi yang disuntikan adalah bagian yang lembut yang berwarna putih, jangan selang yang kecil. Ya, ada tempat infusnya. Kemudian pena mana yang bisa dilakukan pemberian injeksi? Jadi pada lengan ini pada pena sini. Mediana putih. Kalian ada kan pena di situ? Kalau yang udara juga biasanya dari pena mediana putih. Kalau pada luka situ, ya. Terus pada luka juga bisa. Bawah. Kemudian di leher pena jugularis. Ya tahu kan perbedaan antara pena dengan arteri? Pena yang mana? Yang berdenyut itu pena atau arteri? Jadi kalau kita mau memasukkan obat kita raba dulu, jangan sampai salah, nanti yang kita tusuk adalah arteri. Kalau arteri sifatnya seperti apa? Darahnya muncrat, warna darahnya merah terang. Kalau pena kan warnanya merah gitu.
banyaknya pembuluh darah yang besar itu di kepala. Jadi kebanyakan kadang bayi itu dipasang infusnya di kepala. Apalagi kalau bayi-bayi prematur. Karena pembuluh darah di badannya kecil, yang besar di kepala gitu. Tahu yang infus. Kalau pasang infus di mana? Arteri atau vena? Pena. Sini ya, jadi pena di bagian yang mudah dijangkau dulu. Tugasnya pasti kita, kemudian keselamatan kerjanya juga sama. Kemudian alat ini untuk injeksi intravena bisa menggunakan step 5 cc ataupun step 3 cc ya. Tahu kan bedanya ya? Bisa dilihat di bagian belakangnya. Yang pasti kalau dia ukurannya lebih besar, dia belakangnya berapa mili atau berapa cc. Jadi step itu dari mulai yang 1 cc, 3 cc, 5 cc, kemudian 10 cc, 20 cc juga ada. Tapi yang biasa digunakan untuk injeksi itu step yang 3 cc dan 5 cc. Kalau yang rambutan atau sebutan atau intravena. Kemudian kita gunakan tourniquet kalau pasiennya tidak pasang infus. Ya ini tourniquet punya. Oh, ini yang pakai tourniquet. Kalau kalian mau diambil darah biasanya juga pakai tourniquet ya. Iya. Nah, donor lah darah. Ini ya pemasangannya. Oke, kita sudah siapkan obat yang akan diberikan obatnya. Kemudian ini sudah siap. Kemudian jangan lupa kertas. Kita bawa letakkan alatnya ke tempat pasien. Ini kita pasangkan dulu tourniquetnya. Karena pasiennya nggak pakai infus ya. Kalau pakai infus tinggal kita tusukkan aja lewat selang. Ini kita pasangkan tourniquetnya. Kita mau di pena pubic atau di lengan ya. Kita kencangkan. Punya genggam tuh tangannya. Biar kenapa digenggam biar dia membendung di sini jadi Ini terikat. kan kemarin. Ini sudah kita bentuk di sini pembuluh darahnya. Kemudian kita raba. Kita raba kalau jadi kita harus dengan perasaan kita merabanya. Jadi jangan kadang nggak terlihat walaupun sudah digenggam, sudah dibendung dengan menggunakan tourniquet juga nggak terlihat. Jadi harus kita raba dulu yang betul-betul kita. Biasanya dia rasanya itu agak kenyal, lembut, gitu. Kemudian ada rasanya perbedaan antara kulit dengan pembuluh darah. Itu nah yang biru itu kelihatan. Jadi perhatikan jangan ini kan di sebelah sini itu kan ada arteri. Jangan dekat sini. Ada di sini. Dia ada di sini. Nih kayak ini kan nggak kelihatan pembuluh darahnya. Oh my god. Nah ini kan kelihatan. Jangan ke arah sini ya. Kalau masih bisa ke arah sini sini. Karena di sini ada apa? Kelihatan. Nah ini lebih ini besar. Ini agak susah kan? Ya ini agak sini hati-hati ya. Sini kita ambil. Ini agak ke tengah. Jangan ke arah kelingking. Kalau kelingking kita mau tensi kan di sini denyutan nadinya kan? Iya. Ya di situ nanti kita masukin. Jangan jempol juga karena nggak kelihatan. Ada yang paling terlihat di sini. Mana yang Ini, kelihatan Bun. terlihat hati-hati yang ada sini. Ini bunda. Ya ini. Ini berarti Ya. Hati-hati ya. yang biru. Ini yang mana? Ini kalau lebih enak yang ini. Kalau ini lebih dekat dia dengan rasanya. Ini. Oh, Iya. Ke arah sini nak. Nih. Tuh. Ke arah sini, jangan ke sini. pas. Ke arah sini. Tapi ada hijau ini. Tapi cari pembuluh darah yang besar. Ngeri. Ini lagi. Wih, apa saat orang bilang ngambil darah? Kalau darah keluar di sini ya. Apa yang kok ini warna? Oh ini tidak Ini bagian kaki. tidak kelihatan. Tapi kalau bisa sebelah kiri. Banyak minum bukan diuresin. Patas. Orang rumah ini satu Warna ungu apa hijau sih? Sebelah kiri ya.
Warna apa itu? Dilipatan sini biar nggak sakit kalau Tidak sakit. ya. Saya Bisa kan tahu ya? kelihatannya nah. Ini bagian nadi cowok sini. Ini ya kecilnya. Terus kalau pasang ini sudah nggak sama udara? Jangan bagian atas. Ambil Ini yang paling bawah. Kenapa? Kalau kita udah tusuk di sini nggak bisa lagi tusuk dari bawah karena yang atas udah rusak. Cari dulu yang paling bawah. Ya udah kita temukan pembuluh darahnya. Kemudian kita desinfeksi. Ini tadi harus dikeluarkan dulu udara. Kalau banyak gelembung seperti ini kita berdirikan sampai dia tidak ada udara. Karena gelembung-gelembung ini adalah udara. Kita keluarkan pelan-pelan sampai keluar sedikit di atas. Kemudian kita buka, hapus samakan daerah yang akan diinjeksi. Sama seperti tadi, menghadapnya seperti ini 45 derajat, 25 derajat. Kita rabat dulu. Sudah pasti di sini kita desinfeksi, kemudian kita tusukkan. Kalau intrakutan tadi tidak pakai aspirasi, kalau ini pakai aspirasi untuk memastikan bahwa dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah speknya. Kita tarik dulu, kalau ada darah di sini betul berarti ya. Kita buka ini. Darahnya muncul di spet. Baru kita melakukannya secara perlahan. Kalau injeksi intravena baik secara langsung maupun lewat infus nggak boleh langsung disemprot, harus hati. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah mengikuti irama jantung nanti langsung lanjut ya langsung ke jantung. Jadi pelan-pelan injeksi. Kalau pasien kesakitan sambil diinjak. Aduh. Ya sakit kalau secara ini kan, apalagi simbiotik. Kalau tipes itu kalau orang pedikul sakit sekali. Masukkan sampai Jangan sakit. habis, baru kita lepas, baru kita tutup. Karena dia langsung ke pembuluh darah, pastinya nanti akan keluar darah dia dulu. Tekan dulu. Dep dulu, nggak perlu kita kasih gas. Ya, sampai darahnya tidak Keluar lagi. Ya, ini Taufik ada pertanyaan? Cak Indah pusing. Malah Cak ini kan Ayo keluar. Diam dulu. Jawaban dan satu spek. Oh, dia nggak pakai sound infus, cuma dia untuk masukkan obat aja. Ya. Ada, dia kan cuma dimasukkan infus, dia ada 3 freeway gitu ya. Jadi fungsinya hanya untuk memasukkan obat. Kita nggak ada ya di sini ya. Dia bukan 3 jalur itu. Nanti kita pada waktu injeksinya dibuka nalnya. Karena kita nanti nggak pakai ditusuk ya, hanya seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam freeway-nya tadi. Tapi obatnya juga harus terpisah, nggak boleh dalam satu spek 3 jenis obat. Terpisah-pisah obatnya. Ya, dia nggak ditusuk-tusuk lagi. Pakai albuket, tapi kan albuketnya permanen. Albuketnya nggak disalurkan infus kan? Iya, dia hanya untuk memasukkan obat. Pasien itu tidak butuh cairan, dia cuma butuh obat injeksi. Kalau yang pakai cairan infus kan artinya pasien itu membutuhkan cairan juga, makanya dikasih cairan infus disalurkan dengan infuser. Kalau tadi dia hanya albuket aja, tapi di atasnya dipasang dengan freeway tadi untuk memberikan obatnya. Jadi bisa dikunci lagi dia. Jadi kalau tidak dikunci kan ngalir terus obatnya darah. Makanya ada kuncinya di situ. Nah, itu masukannya pakai ini aja. Oke. Ya ada lagi ya? Paham ya intravena? Jadi perbedaannya sudah 2 materi tentang injeksi intravena dan intrakutan. Ya. Tadi yang intrakutan tidak pakai aspirasi. Kalau yang intravena aspirasi untuk memastikan speknya atau nalnya masuk ke dalam tubuh
Beda dengan yang 2 ini nanti. Ya. Ada pertanyaan 2 ini sudah yang sudah kita lewati? Sudah. Paham nanti? Caranya. Siapa ya? Dikadu apa? Ay cushion. Kami ngecek pala babi. Pala babi Sekarang kita seputar. Pala babinya. Oh jangan ngalangi hak-haknya. Lokasinya di mana? Pengertiannya adalah memberikan obat paralis susukan merupakan pemberian semacam obat bawah dan bawah tadi lapisan kulitnya yang mana bisa kalian lihat di belakang ya. Lokasinya di mana? Di lengan atas sebelah Keluar sepertiga tiga bagian bahu. Jadi kita atur dulu sepertiga bahu. Jadi kita letakkan 4 jari di bahu kita atau bahu pasien. Di sini kurang lebih di ujung jari ya, sepertiga dari bahu. Kemudian di paha luar. Jadi imunisasi itu kalau bayi biasanya imunisasinya di paha atau di Berarti besar tangan buat daerah. Kenapa ada yang di itu ada yang di dada? tangan aku. Pernah lihat? Ya. Biasanya itu untuk pasien-pasien yang dirawat dengan penyakit jantung. Jadi dia diinjeksinya pada daerah umbilikus, pada daerah pusat. 4 kali ini. Ya. Dia Ada pemberian nah secara suntik botok tuh. Ya Allah. pasien jantung. Indikasinya apa? Itu pemberian insulin, kemudian vaksin, kemudian obat-obat operasi atau lain. Heparin. Yang paling sering ini insulin dan vaksin, ya. Heparin. Kemudian tugasnya kita, kemudian keselamatannya sama, persiapan alatnya, sama dengan yang lain. Cara kerjanya juga sama, dari mulai pemrosen, kemudian siapkan alat, cuci tangan, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita, kalau pasiennya bayi yang mau divaksin, artinya kita siapkan vaksin sesuai dengan apa? Usia tulalnya. Nah, misalnya pasien atau bayi ini mau dilakukan injeksi DPT atau Obat imunisasi DPT. Tadi gondol. Tadi kan. Bertanya gak sih kalau botok Kita siapkan obatnya sama seperti tadi. Kalau imunisasi biasanya kita gunakan pet yang kecil. Nempelnya enggak sih? Nah, intrakutan. Pet yang 3 cc ya. Kulit. Setiap injeksi jangan lupa dikencangkan. Jangan sampai nanti kita injeksinya ketinggalan. Ah, Nah, yang tidak. anak keting. Ambil obatnya jangan gini ya, harus tegak lurus. Tinta, lain tinta tuh benda mati. Kemudian apa? Aku itu seputan. Sampai dia dan final yang baru. Kalau kita ada final yang baru artinya dikeluarkan lagi udaranya. Tapi jangan dikeluarkan kalau kita ambil dari sini, ya. Artinya kalau kita nggak baru, nalnya ini kosong kan, ada udara berarti kita keluarkan lagi. Dikit aja jangan banyak-banyak habis dan coba. Sampai dia keluar ujungnya dikit. Ya. Oke, ya. Kita dekatkan ke pasien. Kasihan. Oh, bayinya dipegang ya Bu. Desinfeksi 1 kali. Kemudian kita berapa derajat? Mama jangan, jangan. Setiap injeksi pasang infus harus yang runcing dulu yang kita tusukkan.
kemudian lubangnya harus menghadap ke atas. Ya. Oh, lubang. Apa? Enggak, kalau bayi anak biasanya dia lebih pakai yang 3 sisi atau pakai, kalau tergantung dari vaksinnya. Kalau vaksinnya langsung dalam kemasan, dia kita pakai yang dari pabriknya kemasannya. Kemudian tangan kiri perhatikan harus berfungsi nanti ya. Tangan kiri ini kalau pasiennya lurus kita kumpulkan ya. Kumpulkan, biar nanti nggak nyentuh tulang. Biar dagingnya tuh Jadi ini tangan kiri fungsinya mengumpulkan dagingnya. Kemudian tangan kanan oh, fungsi jadi kumpuli daging dulu. seperti ini. Pindahkan tangan kiri. Perhatikan, pindahkan tangan kiri ke sini, menahan. Aspirasi, tarik sedikit. Kalau tidak ada darah, kita masukkan. Tapi kalau pada saat kita aspirasi, tarik sedikit, dia ada darah, cabut. Teruskan, karena dia masuk ke dalam pembuluh darah. Intra suputan dan intramuskuler tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi kita aspirasi, kalau tidak ada darah baru kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah obatnya habis baru kita desinfeksi lagi. Ya. Pingsan anak. Desinfeksi. Sepingsan bayi. Tangan kiri mengumpulkan atau meregang. Kalau pasiennya duduk kita regangkan. Kalau pasiennya lurus kita kumpul. Kan Tangannya menghadap ke atas, lubangnya kok kemarin langsung 45 derajat. Tangan kiri pindahkan, pegang, tabung, aspirasi, tarik sedikit. Kemudian kalau tidak ada darah baru kita kita tarik secara perlahan. Desinfeksi lagi. Ya, selesai. Atau yang dibakar. paham. Sama kayak tadi, kalau bayinya terus kita kumpulkan atau kita redam. Tidak ada efek samping. Ambil nal, pet, tangan kiri tadi dari sini, kemudian kita 45 derajat sudah masuk. Ini nggak usah masuk semua, cukup setengah. Kalau IM dia habis. Ya, karena posisinya seperti itu nggak usah sampai dalam sampai habis. Cukup dia setengah. Oke, seperti ini. Baru kita pindahkan ini. Ini kan bayinya dipegang, nggak boleh bayi. Kemudian aspirasi. Yang lain tadi cukup setengah bayi. Tidak ada darah baru. Pul yang lain. Terus aku suntik nih inget kecil terus. Yang kita suntik ya. Terus. Usah diikuti. Mama aku mau citylink. Ada pertanyaan? Seputar? Kita lanjut ke intramuskuler. Iyo anjir, good looking cacapnya lucu. Tapi cemprengnya orang berdua. Ayo cepat. Siap kapten. Iyo. Ada yang nyir abah tuh ngirunya Justin. Tidak kapten, bukan dramatis. Au. Cepat. Apa kalian tuh bisa? Muskulus Terus apa tuh? ini yang paling sering kita gunakan, muskulus gluteus maximus. Sini ada tulang sias, tonjolan tulang sias. Sini. Kemudian ada tulang ekor. Kita ukur kurang lebih 3/4 dari gluteus maximus. Jadi kira-kira di sini. Kira-kira kita bagi udah 1, 2. Di sini ya. Di situ Jangan terlalu ke bawah, jangan juga terlalu ke atas. Kira-kira ini kan tulang ekor. aku kira tuh pas di tengah yang itu nyamperin. Nyontek siapa kau? Gurit siapa? Jadi dari tulang ini, tonjolan ini kita ukur
Ya Allah. Ada juga posisinya dia di sini bawah. Kemudian di DLTDS juga bisa dengan apa juga bisa IM. Ya, yang tadi kalau IM ini kan dagingnya sedikit, jadi kadangnya kalau IM itu ada Ya harus bisa bertahan hidup. kemudian di mana juga bisa IM. Suntik kabeh. Jadi yang IM ini bukan hanya di mata tapi bisa di paha, bisa di sini. Ya. Terus caranya sama, tinggal posisinya aja. Pasiennya di posisi Tengah-tengahnya. telungkup kan. Atau kalau nggak bisa tunggu, kalau ibu hamil kan nggak bisa tunggu jadi pasien yang ini kita ukur kurang lebih di sini. Kita ukur dulu, kira-kira ukur sini. Ya. Yang penting kita ukur pegang siasnya. Sias ke arah sini. Bagi 3. Sepertiga dari sini. Oke, udah siap obatnya, udah kita siapkan. Sama seperti tadi, sudah kita ukur. Desinfeksi dulu. Desinfeksi boleh memutar secara jarak jam atau 1 kali. Pernah meninggal Tadi mama kita abor keluarkan dulu. di bidan. Apa ya? Udara. Kemudian Apa pegangnya yang seperti penting pegang disuntik? pena. Desinfeksi. Kemudian sama tadi mau diregangkan atau dipukulkan. Ya. Kalau pasiennya kurus kita pukulkan, kalau yang kita regangkan. Berarti yang untuk Jangan langsung kencang-kencang musuhnya, langsung. Lo dicat. Acus. Dari perasaan kita tusukkan seperti ini. Kalau jarumnya baru nggak sakit. Tapi kalau jarumnya udah kita tusukkan ke dalam karet itu dia bunyi waktu kita tusuk terasa. Karena dia udah tumpul ini. Jarumnya udah tumpul. Ya. Oke, kita tusukkan pelan-pelan. Jangan lupa baca bismillah. Setiap apapun baca bismillah. Kemudian Tapi masih daging enggak sih? lagi tangan kiri meregangkan. Setelah ini ditusukkan, Kalau ketemu pindahkan tulang, tangan enggak kiri enak. pegang tabung. Baru tangan kanan aspirasi. Kalau tidak ada darah, kalau ada darah dia masuk ke dalam sini. Kalau tidak ada darah, baru kita masukkan obatnya secara perlahan. Sampai habis obatnya, baru kita tarik juga secara perlahan. Baru kita desinfeksi. Ada juga tekniknya yang cepat masuk, cepat keluar. Kalau udah nggak pelan-pelan. Hewan iya lah. ya sama Kudo, kambing. Ganti posisi yang lain, ganti tempat yang lain. Dari jarumnya, yang penting kita keluarkan udaranya nanti. Nanti kan mau masuk juga ke dalam badan pasien. Jadi kalau kita mau injeksi, lihat-lihat, misalnya di daerah pasien ini biru, gitu kan? Kalau biru artinya itu kan pembuluh darah. Ya, jangan kita tusuk yang birunya, sedikit. Kalau kita tusuk berarti itu pembuluh darah antena. Kalau kita tarik pasti dia akan keluar darah. Kalau dia keluar darah harus pindah. Boleh. Ya, kalau IM dia harus di dalam bisa? Bisa bener. Yang penting kalian tekniknya aja dan tempatnya di mana. Kalau IM tadi 90 derajat, kalau suku kan 45 derajat, kalau ultraviolet 20 derajat, daerah sini, daerah rambut dalam atau tapi jarang sih. Kadang-kadang IM tuh di pantat sini di gluteus sama di paha. Ya. mau tanya nanti mau gambar gitu dapat pasien mau disuntik Yang diaspirasi yang mana tadi? Itu seputan. Kalau dia tidak ada aman, terus intrapena. Kalau yang intrapena terlibat dia Kalau dia ada, tapi untuk memastikan dia masih ke dalam. ya. Kalau IM dan SC aspirasi untuk memastikan Kan tidak ada. pembuluh darah. Kalau intrakutan tidak diaspirasi. Kita lihat yang belakang ini aja posisi
posisinya Ditanya lah botok Cak. yang membedakan hanya Kalau suntik botok. posisi yang lain sama. Wih, serius aku misalkan kita buat klinik kecantikan itu udah salah. Kita sebut kasihan. Ah, ay, Bunda, kalau suntik botok itu dia pakai teknik apa, Bunda? Iya. Yang di muka, Bunda. Di muka dia, Bunda. Intrakutan. Nah itu tekniknya apa? Intrakutan. Bawa kulit. Bawa kulit. Untuk ngilangin botok. Bisa sukutan, bisa intrakutan. No, sukutan mati. Kena gigi. Koni. Sakinan Susbio. Perhatikan, kalau yang di klinik-klinik kecantikan tinggal perhatikan derajatnya berapa derajat. Kalau dia tegak lurus IM berarti. Kalau dia intrakutan dan berarti dia 10 derajat. Nempelnya gitu. Rakutan baru tidak mungkin dia lanjut. Sukutan kan. Jadi disingkat ya kalau intrakutan IM, kalau intrakutan pena IP, sukutan MJ.